Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muallim Daud alimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, baik yang sedang online maupun yang sedang menyaksikan tayangan ulang dari Suara Ayah Bunda malam hari ini, kita mesti banyak bersyukur karena Allah SWT telah berikan begitu banyak nikmat yang tidak satupun yang kita bisa ingkari. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka sekecil apapun yang Allah SWT hadirkan, tentu setiap kita dituntut untuk mensyukurinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW sebagai penyempurna kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita harapkan semoga Allah SWT limpahkan syafaat untuk kita nanti ketika eh, berada di akhirat kelak. Dengan seluruh eh, pengurus MKI, seluruh em, inisiator Sekolah Ayah Bunda, dan seluruh jamaah yang mengikuti dengan rajin. Semoga Allah SWT limpahkan hidayahnya, inayahnya, iradahnya, maunahnya, sampai kita kemudian mendapatkan gelar husnul khotimah dalam mengakhiri, dan kemudian kita bisa berkumpul dengan keluarga di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan membahas spek wanita ideal. Kalau pekan lalu kita membahas spek suami ideal biar imbang ini. Dan saya tidak akan mengundang wanita yang ideal, tapi kita akan berbincang tentang wanita yang ideal. Dan di hadapan kita sudah hadir Al-Ustadzun Al-Kiram Al-Muhtaram, Ustadz Ruli Renata. Assalamualaikum Ustadz. Salam Kafir. warahmatullahi Ustaz. Kayak apa Ustaz? Khair. Alhamdulillah bikhair. Bibarakati doaika, Masya Allah. Kalau Masya nggak didoain sama antum, nggak tahu kayak apa nih ke Masya depannya Allah. Ustadz. Masya Allah. Ustadz, eh, spek wanita ideal ini apakah dari jilbabnya, apakah dari tinggi semampainya? Kalau gambaran surga itu yang dadanya montok, yang matanya jeli, gitu. Kalau gambaran para istri-istri Nabi itu, Masya Allah gitu ya. Tapi yang mana Ya, dulu nih istrinya Rasulullah SAW kan banyak. Kalau mau ngambil profilnya tuh satu-satu ada spesifikasi yang sangat luar biasa. ya, Artinya begini, hmm, ingin eh, menggarisbawahi bahwa eh, apapun modelnya, siapapun modelnya, justru mencari idealisme ini bukan pada fisik ataupun pada kemampuan. Bahkan nanti saya akan berikan beberapa contoh yang menurut saya luar biasa. Eh, Kayak susah tuh nemu perempuan yang model kayak begitu gitu ya. Tapi ya, ya. menurut antum spek wanita yang ideal itu yang seperti apa? Yang batuknya kinclong, yang kinyis-kinyis, yang glowing, yang apa? Kayak zaman mudanya Budi Darmi gitu. Kulitnya pakai SPF 45 gitu. Terus apa namanya? Wanginya Langsung pergi, wangi. Iya. beliau langsung pergi Ustaz. Langsung 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 ngilang. insecure, langsung insecure langsung. Gimana Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatan iman, Waalaikumsalam masalah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita apa namanya? Kalau bicara tentang ideal ya, memang akhirnya gambaran ideal itu adalah seringkali kan gambaran ideal itu yang membuat kita ya, membuat kita. Hmm. Walaupun sebenarnya kalau kita mau merujuk merujuk pada apa namanya pada turasnya, ini kan kita kalau memilih, ini kan hadis tentang memilih pasangan itu lebih pada bagaimana seorang laki-laki memilih seorang perempuan Ya, gitu. ya, Jadi di situ kan gambaran idealnya banyak orang mulai dari kalau bahasa Jawanya kan bibit-bibit bobot ya gitu ya. kan, bibit-bibit bobot itu yang sering kita kita dengar sebagai gambaran-gambaran ideal, tapi ternyata eh,
Rasulullah sendiri menyatakan bahwa gambaran ideal itu tentang ngomong tentang bagaimana dinnya, bagaimana agamanya. Ya, Dan ini pun jangan akhirnya di ini kan ya, jangan hari-hari ini, maksud saya jangan akhirnya, oh berarti kalau hijabnya lebar ya. Karena hari ini tuh, ini pun ya alhamdulillah itu terjadi, tapi sekarang ini itu pun sudah agak terdistorsi ya. Bahkan yang jilbabnya ya, lebar juga di TikTok juga banyak gitu. Itu juga ya, ini Rap. malah Ya. ini yang Bahkan harus, menurut saya, Ustaz, ya. di Jeddah itu pelacurnya juga pakai cadar, Ustaz. Nah itu makanya itu. Ya, Saya kemarin dapat ini lagi seorang ibu ya umahat gitu ya, ya sambil dengan gini gitu kan. Saya bilang ya ini ya siapapun nggak pantas, tapi apalagi gitu ya, apalagi dalam artian memang akhirnya eh, bukan hanya tampilan fisik yang menjadi cerminan keimanan gitu kan. Tampilan fisik itu bukan hanya tetapi juga memang akhirnya ini menjadi apa namanya? Menjadi sesuatu yang agak sulit itu di sini sebenarnya mencari ideal, walaupun kemudian kalau kita melihat merujuk pada Rasulullah SAW, gambaran wanita ideal itu ya ada ada banyak sekali ternyata gitu loh, dengan segala macam karakternya. Akhirnya jangan berpikir pada fisik, jangan berpikir pada, karena di ya gini, kalau kalau gaya istilahnya gini, gayanya Aisyah, masya Allah radhiyallahu anha, Bunda ya, Aisyah itu orang yang sangat cerdas, yang sangat ya, ini, tapi di sisi lain kelebihannya itu, di sisi lain dalam tanda kutip kekurangannya pencemburu. ya. Ada nanti Atau justru malah jadi kekuatan. bisa jadi kelebihan dan jadi kelemahan. Itu kan jadi Ya, ini. Tapi itu pun beliau kan bertumbuh ketika masih usia sangat muda. oke. Beliau sangat ini, tetapi ketika beliau semakin semakin menginjak usianya, semakin ini wise-nya lebih gitu kan. Ya, Tapi ya malah yang jadi mentornya Maria Kiptia gitu kan ya. betul, betul. Ini jadi akhirnya ini menjadi diawali dengan ini, tetapi menjadi menjadi apa namanya, menjadi kekuatan akhirnya gitu. Pencemburu juga bagus. Nah, di sisi lain seperti Saudah misalkan, beliau malah orang yang sangat wah wah weh gitu kan, wah weh Ya, ya. jatah aku monggo di ini, Luman, beliau ya, ini, beliau beliau lebih pada sisi ini. Nanti ada sisi wanita yang lain, dan ini semuanya ternyata menjadi sebuah gambaran yang sangat luar biasa bahwa gitu, bahwa jangan terjebak ngomong keimanan itu bukan pada fisik. Ngomong keimanan itu bukan pada tampilan fisik, ya, bukan juga hanya sebagai apa namanya citra, tapi memang menjadi inilah iman itu, akhlak itu buahnya iman. Berarti yang dilihat itu kan akhlaknya sebenarnya. Jadi ya. kalau ngomong agama itu, karena ada dua perbedaan. Kalau adab itu buahnya ilmu, iman itu buahnya akhlak. Hmm. Berarti ngomongnya akhlak nih, bagaimana akhlaknya seorang wanita muslimah nantinya. Kenapa nanti sambung, akhirnya pada nyambungnya akhlak seorang wanita muslimah itu hayanya tinggi, malunya itu sangat tinggi Ya, dibandingkan ini. Nah, ya, hal-hal seperti ini mungkin yang menurut saya, ini perspektif ya, saya bilang ya, perspektif. ya, Saya ya, tadi agak ini gitu. Ini perspektif laki-laki ketika ngomong ini, jangan-jangan dengan ngomong itu ngomong lanang kabeh gitu kan. Ini ya, 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 kebetulan yang ngomong dua-duanya laki-laki semuanya gitu kan. Oh, yang tetapi bagaimanapun hari ini saya bilang kita tidak di sini tidak ngomong skincare ya, ngomong spek spek ini tidak ngomong skincare dengan SPF-nya 45 atau seberapa lah, saya juga nggak tahu itu yang ininya gitu kan. Nah, tetapi bagaimana hari ini menjadi eh, apalagi nanti juga di sini ada dua set kan, ada wanita muslimah sebagai ibu, dan bagaimana seorang wanita muslimah mendidik wanita muslimah lainnya, anak-anak muslimahnya Hmm. untuk menjadi wanita muslimah. Ini nanti menjadi sesuatu yang luar biasa, karena tidak hanya untuk kita, tapi bagaimana kita meneruskan tauris kemuslimahan ini menjadi sangat luar biasa. Nanti Masya Allah. Eh, boleh nggak kalau saya ya, simpulkan begini? Kalau kemarin pekan lalu kita bicara tentang spek manusia, apa laki-laki yang ideal itu adalah pada ya, tanggung jawabnya. ya, Kalau kita letakkan wanita yang ideal itu pada eh, proses eh, perbaikannya ya. atau pada konsep pendewasaannya gitu ya. Betul. Jadi bukan bukan pada kondisi yang sudah jadi. Artinya gini, kalau saya di thread itu kan banyak banget yang masa iya segini banyak orang nggak ada yang mau sama aku, salahku apa gitu kan ya. Hmm, hmm, Dari sekian banyak pengguna thread masa nggak ada yang suka, salahku apa, terus hmm. apa bilang kenapa kok orang pada mundur sama aku apa segala macam dan seterusnya gitu.
Saya coba komentari yang perlu-perlu aja. Yang sampai tembus 1.000 views itu saya bilang, ya dia aja nggak berjilbab gitu kan. Pengen cari imam yang soleh. Saya cuma nulis wanita Islam sama dengan jilbab. Nah, itu viewsnya sampai 1.000 lebih, yang like ada lebih 700-an. Nah, eh, saya melihat gini, Ustaz, kalau lihat beberapa patokan-patokan, saya nggak tahu ya. Parameter saya adalah ayat dan hadis. Yang jenengan tadi bilang bahwa Rasulullah SAW menyatakan cari perempuannya itu kalau dari penampilan, dari rancangannya, dari cantiknya, maka seperti orang Romawi, seperti Arum. Kalau dicari kekayaannya kayak orang Yahudi. Ya. Kalau dicari kebangsawanannya kayak orang Arab kuno. Tapi yang agamanya bagus itu yang aku suka, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat pada Al-Quran surat yang ke-30 ayat 21, saya melihat sepertinya itu cuman gambaran yang ada pada Ibunda Khadijah. Saya kurang paham, mohon koreksi saya kalau keliru, apakah istri-istri Nabi yang lain juga punya eh, tupoksi yang dijalankan sesuai dengan surat 30 ayat 21 yang seringkali jadi ayat undangan gitu ya. Jadi kalau dibunyiin di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ha itu kan domir Ya, tadi. mufasil dari perempuan. Ya, Berarti yang membuat ketenangan itu seharusnya perempuan. Bagaimana Ibunda Khadijah ketika Rasulullah SAW turun terbirit-birit dengan apa gemetarnya beliau, demam demam panggung dalam tanda kutip, belum pernah jadi nabi terus tiba-tiba didatengin sama Jibril begitu rupa gitu, sehingga beliau dengan ketakutan yang teramat sangat, tetapi Ibunda Khadijah itu dengan kedewasaannya, kalau kita dengar catatannya, Rasulullah SAW umur 25, Ibunda Khadijah umur 40. Itu kan berarti kematangan cara berpikir, bersikap, dan seterusnya itu jadi luar biasa. Nah, apakah memang kalau jadi dari perspektif antum atau Bapak Ibu kalau mau ikut nimbrung boleh, nggak apa-apa. Apakah memang ketenangan itu harus muncul dari sisi perempuan? Karena kalau saya lihat, begitu istrinya kemerungsung, biasanya ada yang salah dari laki-lakinya. Apakah mungkin dia, saya nggak tahu. Kalau spek idealnya di pekan lalu itu belum tuntas, ini kan kalau ya, suaminya sudah ideal, wanitanya sudah ideal, apakah kemudian yang ideal-ideal ini bisa jadi ideal, keluarga ideal? Nah, ini kan belum tentu juga. ya, Artinya rawon yang paling enak di nguling Pasuruan kalau dicampur sama gado-gado pakai mete di Boplo gitu, kalau dicampur ya nggak karuan rasanya gitu. Mungkin kombinasi begitu gimana sih? ya, ya. Jadi tadi yang saya sampaikan ya terkait dengan ketenangan. Ketenangan itu kan dimulai dari ada dua sisi ya. Ngomong ketenangan, saya nyoroti ketenangannya nih. Ketenangan itu dari dua sisi. Ketika emosi dan logik itu nyambung. Hmm, Nah, kenapa kalau kalau saya melihat kenapa ketenangan itu litas kuno ilahiyahnya ke sana? Karena memang kecenderungan ibu-ibu, kecenderungan wanita itu lebih cenderung pada emosinya. Jadi akhirnya di sini akhirnya tadi bahasa kemerungsung itu muncul. Bahasa sering kali terjadi bahwa ketidak apa ya, ketidakjernihan. Ketidakjernihan itu kan muncul ketika emosi lebih menguasai logik. Nah, ini makanya di sini. Nah, disinilah peran dan itu sebenarnya kan ya tadi. Dulu kalau kita tapi bukan ini akhirnya menjelekkan apa yang menjelekkan seorang perempuan tidak. Kenapa? ya, Karena di sini juga akhirnya laki-laki jadi lebih cepat bergerak itu karena itu sebenarnya. Cuma akhirnya dia bertanggung jawab ini dengan logiknya atau enggak, ini jadi jangan sampai akhirnya kemerungsung tambah kemerungsung. Jadi akhirnya bukan ya, bukan ideal tambah ideal, kemerungsung tambah kemerungsung, jadinya ya nggak benar. Itu yang ya, terjadi akhirnya. Ini yang bersering kali terjadi. Jadi kalau saya melihat pada titik ini, pada titik kenapa akhirnya, kalau saya setuju dengan jenengan tadi yang jenengan sampaikan bahwa kalau laki-laki di ranah tanggung jawabnya, kalau di perempuan di ranah bagaimana dia bertumbuh. Bertumbuh itu dalam artian apa? Bagaimana dia menjadi seorang pembelajar.
ini menjadi penting. Kenapa? Karena memang kalau secara umum sebenarnya pertarungannya berbeda. Saya bilang pertarungan laki-laki dan perempuan itu agak beda. Pertarungan laki-laki itu di luar, pertarungan perempuan itu di dalam. Nah, ini yang kenapa? Karena memang tadi ya ini sudah saya bilang ini ada garis-garis ya, ada garis-garis yang Allah yang sudah memberikan, tapi ini sebagai pelengkap. Makanya sebenarnya bagaimana akhirnya ini saling melengkapi. Kenapa perempuan lebih emosi? Karena nanti kebutuhan anaknya di situ di awal-awal. Nanti kenapa dia harus dilengkapi dengan logiknya dari seorang suami? Karena ini kebutuhan pelengkapnya. Sama dengan akhirnya seorang Siti Khadijah itu kan beliau itu pedagang ya, beliau itu apa namanya saudagar. Beliau itu tidak hanya emosional, beliau tidak hanya Ya, insting, tapi beliau itu manajerialnya hebat banget. ya. Tapi ini itu dilahirkan dari keluarga dan dari lingkungan yang sangat luar biasa, Ya, ya, ya. gitu. Oke. Jadi kalau kita melihat bahwa apakah wanita ideal itu harus seperti eh, empat wanita yang mulia itu Ibunda Khadijah, Ibunda Asia, terus kemudian Ibunda Fatimah, Maryam, gitu ya, dengan Fatimah. Apakah ia harus tebal kayak gitu? Artinya saya lebih eh, memahami bahwa seorang wanita itu tidak harus punya sebuah apa istilahnya, sebuah keistimewaan yang maksimal, ya, tetapi dia harus menguasai seluruh aspek. Kalau di Muhammad leader, super manajernya Pak Antonio Safi'i itu, Rasulullah SAW punya 8 aspek ya, apa namanya kemampuan. Berarti kalau kita lihat banyak ibu-ibu rumah tangga terutama bahwa dia harus jadi pengelola keuangan, dia harus menjadi wali ketika tidak ada suami, dia harus menjadi ibu yang mendidik anak-anaknya karena al-ummahat madrasatul ula yang paling awal. Tapi bebannya menjadi sangat berat ketika al-ummahat madrasatul ummah. ya, Jadi tidak hanya ula tapi ummah. Jadi kalau umatnya nggak bener, berarti ibunya pada nggak bener nih. Apakah hmm, karena masang sen kiri belok ke kanan apa gimana sih? ya. Jadi gini, memang akhirnya kenapa juga ini menjadi koreksi bersama ya secara umum bahwa ini secara masyarakat memang ini kita masih ada apa namanya eh, culture yang memang tidak tepat sebenarnya. Tapi Oke. di sisi lain Seperti apa, Ustaz Afan? culture culture di tempat pengutamaan ya. Misalnya kalau kita pengutamaan anak laki-laki daripada perempuan salah satunya. Tapi di sisi lain pembebanan juga luar biasa. Pembebanan bahwa di sini kan ada pembebanan bahwa keluarga itu hanya hanya perempuan. Di sini kan juga ada jadi agak ini ya, agak agak ketika ngomong keluarga di kita ini kan mohon maaf kalau saya ngomong budaya Jawa pada umumnya ya. Ya, Budaya Jawa pada umumnya itu kan pengaruh utamanya pada laki-laki. ya. Tapi di Cina sisi juga lain begitu, Ustaz. ya Cina juga begitu kan. Cina sama. Cina Iya, kan banyak yang apa migrasi ke kita ya. Itu betul. anak perempuan kebuang, Ustaz. Ya betul. Nah, Anak itu laki-laki. Dan betul. kalau kita di Islam kan nasab juga dari laki-laki kan. Betul, betul. Nah, Lanjut, di Ustaz. sisi, di sisi lain, itu mereka melupakan bahwa Rasulullah itu membantu istrinya itu luar biasa. Nah, di sini nih, Hmm. jadi diambilnya dari sisi satunya saja, tapi Ya. di sisi lainnya jadi akhirnya tadi Ustaz, Hmm. ketika uh, Madrasatul Ummah tadi, Madrasatul Ummah ini fungsinya itu fungsi manajerial, bukan fungsi kebijakan. Teknis, oke. Ya, lebih pada teknis. Bagaimana nanti mengatur teknik hariannya, dia bukan mengatur langkah-langkah Ya, strategisnya. strategi. Nah, ini yang Strateginya menjadi punya Ikhwan. nah, ya ini yang jadi masalah sebenarnya hari ini. Maksud saya apa? Hari ini di sisi lain mereka harus mikirin semuanya A to Z-nya. Kan sebenarnya tadi nah ya ini saya bilang makanya pertempuran wanita itu pertempuran di dalam dan ini sangat luar biasa pertempuran di dalam rumah itu sangat masya Allah ya karena dia harus mengatur sangat sangat detail semuanya. Ya, Nah ini yang menjadi ini kelebihan seorang wanita dengan segala macamnya dengan tadi beliau tidak diberikan kalau dibilang wanita itu fisiknya lemah enggak juga fisiknya sangat kuat iya, sekali sangat benar. kuat sekali. Yang minum obat kuat malah laki-laki.
Nah, makanya itu jadi masalah itu Bang, intinya. Jadi, tapi kembali lagi, akhirnya kalau saya pada titik tadi idealnya, kita bicara pada tingkat idealnya kembali. Idealnya seorang kita, kalau saya pada titik hari ini, eh, bagaimana akhirnya tadi idealnya adalah ketika ngomong agama, ketika bagaimana dia tahu menempatkan diri. Nah, ini kan, tahu menempatkan diri di mana dia. Ini menjadi satu, menjadi beda. Ini beda karena tadi laki-laki cenderung tidak bisa, kenapa? Karena egonya tinggi, Oke, oke, egonya tinggi. Wanita itu dia tidak, egonya tidak terlalu tinggi, tetapi dia itu kan bisa mewarnai dimanapun. Kalau istilahnya kan gitu kan, dia jadi ke kopi, dia jadi kopi. Ketika ini dia jadi teh, dia ada di sini. Kalau laki-laki itu cenderung mewarnainya, tapi kalau perempuan itu memastikan semuanya rata. Nah, ini yang tugas yang luar biasa tadi. Kenapa akhirnya ngomong madrasah itu kan tidak hanya ngomong ilmu tauhid, ya, tapi juga ngomong ilmu kehidupan. ya, praktis. Ini yang jadi sangat luar Termasuk biasa. soft skill, hard Betul, skill. betul, betul, Sat. Itu istilah kata kita mulai dari anak kecil itu mulai ngancing apa, makain kancing baju ini, kancingin Ya, baju itu kan dari ibu ini. Itu ya, nanti saat ngomong taktilnya, ngomong motorik kasar, motorik halus, itu ya, ya, diawali ya, dari ibu-ibunya semuanya. Dan inilah eh, seorang figur yang kalau kalau mungkin kalau di versi saya saat ya, ya, kalau laki-laki itu tanggung jawab, kalau ibu-ibu itu tangguh. Kata kuncinya tangguh. ya. Jadi kalau lihat gini, ada dua Mhm. info yang seolah-olah menjadi, kan ada nadira, ada basyira ya. Ketika Ya, ada peringatan, ada apa kabar gembira. Di Waalaikumsalam. Ya sebenarnya saya, nah, eh, ketika Rasulullah SAW menyatakan ketika Isra Mi'raj itu perempuan lebih banyak di neraka dan di surga kebanyakan orang miskin. Jadi seolah-olah kalau perempuan kaya ini agak susah masuk surganya gitu. Terus eh, sementara di lain pihak ada Basyirah yang kemudian Rasulullah SAW menyatakan perempuan itu kalau dia solehah saja, taat aja sama Allah, taat sama Rasul, dia sholat di lima waktu, nggak usah yang sunah-sunahnya, puasa Ramadan nggak usah sunah-sunahnya, dia taat sama suami, maka dia boleh pilih 8 pintu surga dari mana dia bisa masuk. Tapi kadang-kadang begitu disampaikan langsung langsung mencep Ustaz. ya, Masih tahunya itu begitu suami yang kayak apa dulu Ustadz gitu dikasih tahunya. ya. Jadi ya elah. Jadi Syarat seolah ketentuan berlaku. kalau kalau lihat kontroversi melihat kondisi seperti itu, eh, apa nggak bisa Ustaz? Dibiarkan saja, eh, apa ya, saya biasa menggunakan kata trial and error, nanti Hmm. akan ketemu saja formulanya, nyocokinnya itu sambil berantem, Ya, ngepasinnya sambil nyetel. Jadi ibarat kalau gitar itu pakai di stem ya, gitu, kalau kekencangan dia kendorin, ya, kalau kekendoran dia dikencengin, atau narik ulur layangan itu jadi bagian yang supaya dia tetap eh, apa melayang di angkasa ya, dengan cantiknya, maka ada tarik ulur yang harus dilakukan pada saatnya. Ketika eh, ada wanita-wanita yang stigmanya kan gini, Ustaz, orang jilbabnya lebar loh, kok bisa ya? Atau para suami gitu juga. Padahal jenggotnya, nah ya kan, seolah-olah ukuran kesolehan itu ada pada penampilan. ya. Gimana, Ustaz? Ya, ini hari ini yang terjadi kan gitu, Sat. Jadi direduksi ya, bahwa keimanan itu adalah penampilan. Ini ada Hmm, hmm. reduksi ya, reduksi yang cukup menurut saya cukup merusak dan cukup mengganggu sebenarnya, bahwa ukuran, walaupun betul saya bilang ya salah satu ya ukuran keimanan itu dari fisik betul, tapi tidak Ya, hanya itu ansih. jangan ansih, ya. Jangan itu ansih, itu jangan, bahwa tidak hanya ngomong bahwa itu adalah kalau jilbabnya lebar, kalau jenggotnya panjang pasti gitu kan. Padahal ya kasihan yang nanti kalau terutama laki-laki ya, kasihan yang nggak punya jenggot kan, masa mau Ya, dipanjang-panjangin orang nggak ada gitu kan, juga iya. masalah Pakai juga. Firdaus habis 8 botol juga nggak numbuh itu. Tetap nggak muncul-muncul gitu. Nah, itu yang pertama. Kedua gini, saat kalau tadi ya bicara tentang saya bilang tadi,
eh, terkait dengan yang Ustaz sampaikan tadi, apakah kayak ada, oh kalau wanita itu banyak di neraka gitu kan? Itu kan sebenarnya Rasulullah sebagai peringatan ya. Ya, Dan ini cukup emosional kalau saya melihatnya dari sudut psikologisnya, dari sudut psikologis. Kalau kayak digituin itu langsung kayak, hah gitu, langsung ya, langsung ya, ya, ya. langsung Jadi terperangah gitu kan, langsung shock terapi ya. waduh gitu kan. Tapi ketika nanti disampaikan asal mau taat aja, ternyata tadi dia masih syarat ketentuan berlaku. Nah, di sini kenapa saya bilang inilah pertarungan psikis yang memang lebih banyak ada di ini. Kenapa? Karena memang sudut cara di dalam neuroscience kan, kalau dan kembali ke neuroscience nanti di dalam kondisi dalam dunia modern ini, perempuan dengan cenderung dengan emosi yang tinggi itu kan dia cenderung amigdalanya sangat aktif sekali, dan dia itu cenderung pola berpikirnya berputar. Jadi mengingat masa lalu terus. Jadi prosesnya bukan pada pengambilan hikmah, Ahli sejarah. ahli sejarah, tapi bukan mengambil hikmah. Kan berbeda nih. Sejarah lebih ini saja. Jadi kayak kalau baca sirah itu kayak sirahnya Safiur Rahman Mubarakfuri. Ya, Jadi kronologis. Kronologis. Jadi kronologisnya ini bukan seperti Ramadan Al-Buti. Ya, Ramadan hmm. Al-Buti itu kan lebih cenderung Ngambil insight-nya, elaborasinya. insight-nya begini. Nah, dalam tanda kutip, ibu-ibu itu cenderungnya tadi saya bilang. Karena akhirnya apa? Seringkali banyak yang didapatkan, tapi tidak membuat kata-kata kunci. Nah, ini yang jadi akhirnya ini yang menjadikan terjebak dalam banyaknya informasi. Oke. Walaupun kita juga harus ini ya, kita juga harus apresiasi ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, mereka ibu-ibu ini sangat sangat rajin ya, Ustaz, masya Allah. Kalau ngomong kajian itu yang nyata tuh banyak kan ibu-ibu deh. Catatan Ya, itu banyak gitu, tapi nggak ya. tahu juga itu catatan itu dibaca. Dibuka lagi apa enggak? Nah, itu juga nggak tahu juga itu kadang-kadang, dan catatannya itu sangat masya Allah itu. Saya tuh sering kali kalau kita habis ngisi kajian tuh saya dibuat, Ustaz, nanti resumenya ini itu. Tapi besok yang ditanya itu lagi, saya bilang perasaan minggu di resume kan tidak kayak mana gitu kan. Perasaan resumenya sudah di resume itu udah ada di resume itu. Nah, tapi kembali lagi, saya saya pada ketika Ustadz menyampaikan kemarin spek laki-laki ideal, spek perempuan ideal, saya itu mikir akhirnya, jangan-jangan hari ini ada salah kita mempersepsikan ideal itu. Dengan Ya, tadi Ustadz bilang, yang paling itu 4 wanita utama. Ada Siti Aisyah, Siti Asiyah, ada Siti Khadijah, ada Maryam, bahkan Siti Asiyah kan nggak ini ya. Asiyah, ada Khadijah, ada Maryam, dan berapa tim? ada Fatimah. Kita nanti merujuknya hanya pada satu sisinya saja. Tapi tadi kita lewat banyak hal bahwa itu wanita utama betul, tapi ada juga figur-figur sahabiah sangat luar biasa banyak Ya, sekali. betul. Ini dengan Sumaya, ya ya betul betul. Umayyah dengan Bisa. ininya, nanti juga ada apa namanya putri kakaknya Aisyah yang Ya, bagaimana beliau juga apa namanya menjadi Hafsah. dia menjadi apa namanya runnernya Rasulullah, itu juga Ya, sangat luar biasa sekali. Nah, akhirnya bicaranya ideal itu pada titik peran, hmm. Ya, ya, ya. pada Jadi titik. ada masa di mana dia bisa menjalankan dimensi yang multi dimensi itu tadi ya. Ya, Ya. jadi akhirnya jangan sampai ngomongnya pada sosok figur, tapi pada sosok peran. Perannya adalah peran saling melengkapi. Nah, ini sebenarnya yang saya melihatnya. Saling melengkapi ini, kenapa saya tadi sempat bilang tangguh. Tangguh itu dia harus melengkapi sosok yang didampinginya. Ya. Dan ini harus memahaminya sangat luar biasa. Dan itu memang perlu pemahaman emosi. Bagaimana Ibunda Khadijah ketika lihat Rasulullah datang dengan rada ketakutan, beliau langsung menyelimuti kan. Bukan ikut kubuh gitu kan, bukan ikut Ya, ya. kubuh. Ada apa sih? Ngapain sih Oh, datang-datang kok sama kipiye, itu malah. kipiye, malah bingung gitu kan, malah itu bukan gitu, tapi bagaimana beliau itu malah langsung memberikan selimut dan memberikan, kalau secara ini kan teknik coaching ya, teknik coachingnya. Eh, Coba kamu ininya gimana, kalau gitu tuh kan nggak mungkin begini. Nah, Ya, ya. jadi beliau itu malah membuat komparasi maksud saya, wah, perannya beliau tahu menempatkan perannya. Nah, Misalnya, nih misalnya. karena di sini berarti apa ini, bicaranya sebagai partner.
saling partner. Perannya melengkapi, bukan hanya sebagai pelengkap, tapi saling melengkapi nih. Ini saling melengkapi, makanya tidak ada dikotomi kalau di Islam itu benar nasab dari laki-laki. Tapi yang menjadikan laki-laki itu bernasab itu perempuan loh. Ya, betul. Ini akhirnya Makanya silaturahim bukan silatosperma ya. iya, rohim, ya kan rohim, yang rahimnya ibunya kan. Padahal rahim itu tempat yang paling lemah. Masya Allah. Nah, ini kan sebenarnya luar biasa sekali Mas. Ya, ya, Ini bagaimana akhirnya bicara tentang peran. Nah, bagaimana akhirnya seorang wanita itu menempatkan pada peran yang tepat. Dan di sisi lain, hati-hati. Laki-laki ya punya tanggung jawab untuk menempatkan perempuan dengan peran yang tepat. Duanya, tetapi bukan berarti menggabungkannya semakin kuat, tapi prosesnya semakin panjang. ya, Kan kalau kita ke Banyuwangi, ke Banyuwangi itu kan kayak gitu. Jadi kalau jadi kadang-kadang ya foto panganan, kalau jadi ke Panganan ini jadi sudah eh, tadi terdistrak gara-gara makanan. Jadi eh, kita kita pada tadi, dan proses tadi saya bicara terus memahami peran ini menjadi sangat luar biasa di antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena tadi di sisi lain ujiannya itu ujian emosi. Seringkali ibu-ibu itu ujiannya emosinya kan pengen aki-aki ya, pengen cepat ya, gitu, buru-buru. pengen cepat Ya, tek 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 gitu kan, pengen sat-sat. Tapi di sisi lain sat-sat itu tanpa tanpa logik yang kuat itu juga akhirnya berbahaya. Ini jadi sesuatu yang memang jadi ini. Jadi inilah memang kombinasi yang sangat luar biasa. Dan kalau Ustadz bilang tadi, kalau trial error gimana? Iya boleh aja, tapi ya. akhirnya kalau trial error itu, kalau saya lebih senang trial sukses ya. Kalau trial error ntar Oke, repot oke, nanti oke. gitu. Ya, 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 Mendingan ya. trial sukses lah, trial tapi Masya sukses. Allah. Jadi, Ya, tapi ya, ya. jangan khawatir, tadi jangan sampai gini. Kita semuanya trial. Ada hal yang kita trial karena memang tadi bab peran itu kita bisa benchmarknya, tapi tidak bisa memilih. Dan tanda Ya, kutip ini, saya kemarin kita sudah sempat sampaikan kan, ada peran-peran Abdullah. Kalau ngomong Abdullah itu objektif sama lah. ya, ya. Orang lanang, wong wadon, kabeh semuanya Betul, sama. betul. Tapi peran Khalifatullah ini adalah peran yang harus kita ambil, dan ini peran-peran pilihan. Nah, di sini peran pilihan sebagai seorang wanita, kita memilih peran apa? Kalau dari ibu-ibu, laki-laki perannya bagaimana? Jangan sampai ini terjadi peran yang terbalik. Itu rusak dunia Oke. di sini. Ya, Gitu. Taib. Ini ada 18 orang nih. Ya, Perempuannya lebih banyak nih. ya. Yuk, speak up. Ibu-ibu, monggo. Kalau apa yang kita bahas atau kami bahas berdua ini ada yang harus ditambahkan, harus ada diluruskan, monggo. Silakan dengan senang hati. Supaya perspektif kita lebih lebih lengkap. Karena kalau dalam orang Jawa itu kan ada dapur, pupur, sumur gitu ya. Dapur itu masak, gitu. Sumur itu umbah-umbah, sandangnya. Kemudian kalau dapur pangannya, gitu, pupur ini lebih kepada performance dia, kecantikan beliau. Ada, saya nggak tahu, kayaknya filosofi Barat. Seorang wanita itu harus mampu menjadi 4 profesi sekaligus. Dia harus jadi manajer keuangan, dia harus bisa menjadi hostess, eh, menjadi tuan rumah yang baik di ruang tamu, dan dia harus bisa, mohon maaf, jadi pelacur di tempat tidur, dan dia harus jadi koki di dapur. Itu kayaknya Barat yang punya paman begitu. Jangan kebolak-balik gitu, jangan kebolak-balik. Apa beda tempat, beda peran, terus jadi acak-acakan. Nah, itu monggo silakan yang merasa tersinggung, mohon tersungging senyumnya. Ini kalau disuruh buka apa namanya, suruh buka open cam ini wajah-wajah bermasalah muncul nih, ya, karena tanpa masalah nggak mungkin kita punya amal gitu kan ya. Baik, sambil menunggu eh, para ibu untuk menyampaikan unek-unek yang bikin unek tadi, boleh kami para pria hanya mencoba untuk melihat dari sisi objektivitas, kami melihat dari beberapa nas dan beberapa eh,
kejadian-kejadian yang sering kami hadapi sehari-hari. Ya. Sementara nunggu, Ustaz, Nggih, eh, nggih. ada eh, banyak ibu-ibu yang sangat luar biasa. Saya lihat di India itu ada satu kisah, suaminya lumpuh karena sakit. Ya. Tinggalnya di lantai 2. Yang lumpuh kakinya, tetapi tangannya masih bisa bekerja. Setiap hari istrinya ngangkat dari atas ke bawah untuk kemudian sama-sama bekerja mencari sesuatu nasi dan berjuang untuk keluarga mereka, dan Hmm. itu dimasukkan ke sebentuk keranjang begitu. Hmm. Suaminya dimasukkan dan kemudian itu menjadi sangat luar biasa. Mungkin buat sebagian istri yang mungkin sudah nggak tahan, ngapain kok ngurusin laki-laki, nggak ada apa, nggak bisa ngajak jalan-jalan, nggak bisa diajak jajan, nggak Hmm. bisa ngidupin apa yang saya mau, akhirnya kembali kepada konsep duniawi yang dia dia inginkan. Dan perempuan itu kan memang jadi perhiasan kan, Ustaz. Betul. Dan yang seperti itu tuh menurut saya luar biasa kalau kita refer kepada Ibunda Hajar misalnya gitu ya. Ya, ya. Bagaimana beliau meyakini bahwa ketika beliau adalah budak perang yang karena kalah perang diperbudak, kemudian dihadiahkan kepada Ibunda Sarah dan kemudian dikawini oleh Ayahanda Ibrahim dan kemudian punya anak, dan kemudian menjadi bagian yang perjalanannya dari sa'i Safa Marwahnya, kemudian bagaimana dia menunggu kurang lebih sekitar 8 tahun untuk bisa ketemu sama Nabi Ibrahim, itu kan eh, kan nggak bisa semua perempuan bisa begitu, Zed. Ya, Itu apa paling nggak bekalnya buat buat eh, sahabat surga di sekolah ya Bunda Zed? ya, ya. Ini menjadi Masya Allah ya, memang tadi peran ketika nih, kalau saya lihatnya apa, Ustaz? Ketekunan ya. Kalau dalam ini tuh yang ketekunan. Jadi apa? Memang kematangan emosi. Jadi memang di sini kematangan emosi itu menjadi satu syarat khusus ya. Dan itu kita belajar emosi itu kan dari perempuan. Belajar pengelolaan emosi yang paling luar biasa dari seorang wanita. Dan bicara pengelolaan emosi ini menjadi satu kata kunci akhirnya, yang bagaimana kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, ini sebenarnya gini, karena apa tadi? Matang, saya bilang. Emosinya itu matang. Emosi yang matang itu, nah, ini yang harusnya diberikan pada anak-anak kita tadi. Ketika dia emosinya matang, dia tahu tentang perannya. Dia tahu tentang perannya, dan dia bisa menempatkan diri di tempat yang tepat. Nah, ini yang sering kali tadi. eh, dan itu memang berat, paling berat saya bilang di situ ya, paling berat itu di situ. Bagaimana nanti kematangan emosi itu menjadi sesuatu yang, dan bagaimana akhirnya kalau nanti kita refer ke Rasulullah, bagaimana beliau itu mendidik, mematangkan emosinya Aisyah. Ya. Hmm. Ya, ya. Nah, kebayangan di sini. Jadi di Ya. sini akhirnya Aisyah sebagai Ummahatul Mukminin menjadi gurunya para sahabat itu setelah posisinya matang gitu. Ya. Gimana? Itu pendidikan Rasulullah itu sangat luar biasa, karena memang, ininya kan begini kan. Apa namanya? Emosinya sangat 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 labil gitu. Bagaimana? Nah, bagaimana tadi dengan yang lain? Bagaimana Ibunda Hajar tadi nerimo. Nah, kata akhirnya kan kata kerjanya nerimo, menerima perannya, bahwa di situ bahwa dia menjadi menjadi tawanan, menjadi budak, dan dia harus ini, tetapi tidak menjadikan beliau rusak, apa namanya, tidak menjadi inferior, tidak beliau menjadikan beliau juga apa namanya, tidak berkarya, nah gitu kan. Ini tetapi apa? Beliau tahu perannya ketika tadi beliau menerima kondisinya. Hari ini yang tadi saya Ustaz sampaikan, banyak, kenapa lebih banyak ngomong syarat ketentuan berlaku? Karena nggak nerima. Kenapa nggak nerima? Karena emosinya juga tidak selesai. Kenapa? Tapi di sini emosi ini ternyata perannya laki-laki banyak. Kenapa? Nah, ini jadi akhirnya tadi saya bilang, untuk menjadi seorang wanita, tetapi kan pada titik tertentu kita lah yang menentukan emosi kita, bukan bukan orang lain ya. Tapi perlu support dari laki-laki ya. Nanti kalau dalam konteks-konteks yang ini ya. Jadi saya melihat bagaimana hari ini, tadi, kenapa mereka bisa seperti itu sih? Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka bisa menerima, dan akhirnya dan menerima itu beliau improve ya. Improve-nya oke.
Dia tidak hanya larut dalam kesedihan, tapi bagaimana dia maju terus. Ini menjadi penting Mas. Di situ sih Sat. Baik. Ini kan kalau kita lihat Hmm. betapa luar biasanya eh, perempuan itu kan, eh, barang siapa yang melihara anak perempuan minimal 2 Ya, atau 3, pasti dalam hadis Al-Bazar itu dia masuk surga. ya, Kalau dia sebagai istri, maka itu kan jadi luar biasa. Kalau dia jadi ibu, ah, Masya Allah itu luar biasa. Jadi betapa kemuliaan itu ada pada wanita semuanya. Tetapi ya, betul. banyak yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa wanita ini eh, bahkan menjadi fitnah yang terbesar di akhir zaman itu. Ya, Jadi kayak ada potensi karakter yang apa melekat. What is the meaning of melekat? betul. Jadi kalau di apa eh, kita bikin garis XY gitu, atas itu mulia, Ya, bawah itu hina, kanan itu baik, ini buruk. Ini potensinya kanan atas banget, tapi punya potensi karakter kiri banget gitu. betul. Kadang-kadang kayak malaikat, tetapi kadang-kadang bisa lebih setan dari setan yang Ya, paling setan. ya, Ada berapa banyak ibu-ibu yang membunuh anaknya sendiri. Ada, ya, jadi, ya, tapi ada begitu banyak perempuan yang nggak butuh harta, kemudian dia infakkan semuanya, hatinya kayak malaikat. Ini jadi hippie gitu. Jadi kita mau nyari apa namanya, mau cari pattern seharusnya seperti apa? Kan berarti kepada progresivitas potensi karakter itu sendiri kalau kita lihat antara kanan ya, atas yang ke betul. malaikat-malaikatan dengan eh, Sumaradatang waswala safrin yang lebih setan dari setan yang paling setan gitu Zat. Ya, ya. Jadi tadi Sat, memang ini apa namanya? eh, ini menjadi apa namanya? Menjadi sesuatu yang sangat menarik ya dalam hadis-hadis itu. Bab perempuan itu menjadi sesuatu yang perumpamaannya sangat luar biasa. Tulang rusuk yang bengkok. Perumpamaan-perumpamaan. Iya, tulang rusuk yang bengkok. Iya, Dia bukan tulang iya, punggungmu. perumpamaan. Ya. Betul. Bahkan di sisi lain ketika hadis tentang pelacur yang menolong menolong apa namanya Anjing. anjing Ya, itu kan juga digambarkan ya itu gambarkan gambaran perempuan. Jadi memang akhirnya apa? Saya melihatnya di sini kenapa Rasulullah menyampaikan itu adalah ini penting banget loh gitu. Ini penting banget. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan itu sentral. Peran perempuan sentral. Bahkan ada yang sampai menyatakan kan walaupun bukan sebuah hadis kalau negara itu baik atau jeleknya itu lihat perempuan. ya. Negara itu baik atau enggak itu lihat perempuannya. Kalau perempuannya baik, negara itu baik. Kalau perempuannya enggak baik, negara itu akan enggak baik. Kenapa? Ternyata salah Jadi satunya kita, tadi ya, hmm, kita lihatnya tempat ke, malu itu ya, paling banyak perempuan. Non sewu. Jadi salah ya, satunya apa? Kalau sudah hilangnya rasa malu itu berarti apa? Nampaknya maksiat itu secara terang-terangan. Itu dari perempuan. Itu kalau ya. sudah paling banyak di situ berarti udah mulai dan jadi makanya pada waktu itu kan salah satunya di nanti tempat-tempat kalau ngomong ini ada dua. Kalau orangnya itu perempuannya, kalau tempat itu pasar. Hmm, ya. Ngukur ngukur kebaikan negara itu kalau tempat itu pasar, kalau kalau person itu perempuannya. Kenapa? Di sini kalau sudah kejahatan, kalau sudah perempuan udah kehilangan rasa malu, kan gitu kan? Nah, kemudian akhirnya terjadilah yang kayak gitu tadi. Kenapa? Kenapa? Karena ternyata kenapa pasar? Pasar itu adalah tempat hasil pendidikan dari para ibu-ibu. Ketika di pasar itu, kalau kita ngomong pasar itu paling banyak juga yang paling banyak berinteraksi adalah ibu-ibu dan disitulah tempat ini. Jadi memang akhirnya kalau kita bilang eh, peran strategisnya itu peran di internal ya, peran internal, peran di dalam, dan bagaimana peran pendidikan. Nah, akhirnya pada saat itu tadi peran pendidikan yang day to day, yang bagaimana dari hari ke hari itu ngawal dan ini menjadi titik sentral sekali. Nah, idealnya Ya, seperti apa? Kalau ngomong idealnya seperti apa? Idealnya adalah mereka yang bisa menemani anaknya untuk bertumbuh Masya Allah. dengan Banyak di segala sini. perannya. Banyak di sini nih. Kalau Ya, kita lihat ya, Mbak Dina di Wonogiri, Teh Nadia, ya, eh, Mbak Anissa, Budi Darmi, wah teruji. Budi Sundari, Dr. Eka, wah, Masya Allah.
Bu Eli semua nih. Kalau ini luar biasa, Bu Fauzana, Bu Happy Maria di Bali, Teh Nina, meskipun anaknya cuma satu, kayaknya dengan Bu Sari, Bu Reni, Masya Allah. Eh, saya melihatnya jadi nggak boleh kita tergantung pada Ya, satu satu sosok saja gitu ya, kepada Ibu Sri ya, Mulyani gitu nggak bisa ya. nggak boleh, San. Ya, karena Surat nomor studi juga nggak bisa. soalnya anggaran dia semua yang ngeluarin. Iya. Baik, Bapak Ibu monggo loh kalau ada yang mau sharing, silakan. Ini Badui, ada pertanyaan San, dari oh Budi siap Sundari siap itu. siap. Badui Sundari, kalau istri yang selalu tampil happy, memahami dan mencoba sepenuh hati dukung pasangan, kadang malah dibuat bikin pasangannya jadi bablas, jadi pengen dimengerti terus menerus dan berlaku sesuai seleranya. Mungkin kalau awal mungkin komunikasi kali ya. Akhirnya harus Ya, disampaikan apa yang dipikirkan, apa yang diharapkan, walau kadang apa yang disampaikan itu mungkin akan melukai hati atau harga diri pasangan. Itu kena. Nah ya, ini bagaimana tanggapannya, Ustaz? ya. Em, Bukan hanya ngomong selalu happy ya. Bukan hanya ngomong selalu happy. Jadi gini, tadi saya bilang, peran melengkapi itu harus tahu, tadi harus tahu kondisinya. Jadi bukan berarti kadang-kadang kan kayak gini. Kadang-kadang ya saya bilang kalau dalam kondisi, kalau kita nanti bahas kayak toksik ya. Toksik itu ketika bahkan memuji berlebihan itu toksik. Melarang berlebihan itu toksik. Dalam artian apa? Menjadi ke dalam kondisi ini istri itu kan karena tadi ya, kan dia tahu nih emosinya kadang gini, jangan semua akhirnya didukung, akhirnya blong, rem blong itu kalau didukung terus ya remnya blong. Makanya Ya, tadi kadang-kadang seorang wanita itu marah itu juga bagus, saya bilang marah itu juga bagus. Kenapa? Dengan begitu yang sono sebelah sono jadi ada remnya. Kenapa akhirnya jangan juga akhirnya jangan hanya dituntut saja, tapi juga harus ada, makanya keseimbangan ya saya bilang. Dituntut iya, laki-laki itu kadang harus dituntut. Kenapa? Biar cepat, ya kan? Tapi di sisi lain juga hati-hati. Makanya eh, ada kalimat yang ada seorang sahabat, saya lupa siapa, yang menyatakan bahwa ketika suaminya pergi dia langsung mengatakan, aku yakin kamu akan memberikan makanan halal pada kami. Itu tuh yang, ya, waduh, ungkapan yang menurut saya sudah langsung majlep, plok, ya, gitu, langsung langsung ya selesai. Jadi apa? Dia mendukung, bekerjalah kamu, istilahnya kan gitu. Kamu Buddha loh, tak dukung. Tapi ya, langsung dikasih garis yang tepat. Karena aku yakin kamu memberikan makanan halal bagi kami. ya. Itu tuh Kalau di masa lalu, menjadikan bahwa iya. betul. Kalau kalau di masa lalu kan sudah berangkat aja cari nafkah biar aku tak jagain lilin sama baskom gitu. Ini sekarang Ya, gantinya pakai sajadah dan Al-Quran gitu ya. Gitu. ya, betul. Nah, ini yang menjadikan apa? Berarti di sisi lain apa? Dia menjadi si figur pelengkap. Jadi jangan sampai akhirnya tadi, wah, tidak harus selalu happy. Bahkan tadi makanya akhirnya kenapa? Karena wanita itu merasa. Nah, merasa itu dia itu kan, rasa itu kan sebenarnya sangat ngomong dengan frekuensi ya. Kita tidak harus ngomong, tapi rasa itu nyampe, Hmm, ya, ya. ya. Dan itu kekuatan wanita. Itu kekuatan wanita, saya bilang. Kekuatan wanita di situ. Intuitif Jadi ya. iya, itu tipsnya enggak. Jadi suaminya datang. Dia itu kan wanita itu hafal saja. Kebiasaan itu kan detail banget. Wajahnya suaminya beda tipis saja, itu masih ada masalah. Ya, Inilah yang sebenarnya apa namanya yang perlu diasah ya, kalau saya bilang diasah dan dikuatkan. Jadi bagaimana akhirnya menjadi peran-peran sentral di situ, menjadi melengkapi ini, berarti tidak harus dalam tanda kutip tidak harus senang toh, tidak, tapi dia harus bisa menempatkan peran, jadi kadang jadi rem, kadang jadi ini. Tapi tadi ingat bahwa inilah yang menjadi kenapa akhirnya keutuhan rumah tangga itu terjadi. Karena saya bilang sebagian besar rumah tangga itu jalan bagus karena memang kuatnya pengaruh dari istri-istri. Dan bahkan kalau di saya itu kalau kita banyak di dunia pesantren misalnya. Dunia ya. pesantren itu banyak pesantren itu hebat karena banyaknya, karena bunyai-bunyainya. Yang manajernya itu Hmm, bunyai. Kiai-kiai itu mohon maaf, kebanyakan beliau itu memang punya kafa'ah syar'i. Kalau ya, kiai-kiai sepuhnya itu, tapi beliau itu memang manajerialnya kurang. Kenapa? Memang hidupnya banyak kan dengan luar. di depan Ya, kitab-kitabnya, ngajar. di depan Ya, kitab pengajar segala macam. Tapi bagaimana akhirnya pesantren-pesantren itu tumbuh itu karena ibu-ibu itu mereka bisa tadi, mereka bisa ngatur dapur tadi, ngatur dapur ya, akhirnya bisa tetap mengembang.
Itu Masya Allah. Tapi beliau beliau tadi menempatkan peran di situnya. Tapi tadi ngomong peran itu jangan sampai kebablasan. Akhirnya tadi Ya, jangan over kanan juga dengan over kiri. Nah tadi ya. tengah-tengah ini menjadi penting gitu. Terlalu mandiri jadi nggak butuh laki-laki ya, ini bahaya. Bahaya karena kan Ya, katanya terlalu. Di sisi lain juga tadi bahwa makanya saya bilang kata kuncinya itu kalau laki-laki kemarin ya ini kata kunci yang mau ya, kita sederhanakan saja itu adalah ngomong tanggung jawab. tanggung jawab. Laki-laki boleh misalkan tadi kayak misalkan tadi saya belajar saya ngajar. Tapi ingat kamu punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Kamu punya Ya, tanggung jawab untuk ini. Nah, ibu-ibu tangguh dalam artian tetapi di sisi lain ketangguhan ini juga jangan menjadikan akhirnya over gitu kan. Nah, ya, kemudian gimana? Po- Kita harus tahu potensi diri kita masing-masing. Ada kemarin salah satu jamaah dia bilang Ustadz saya mau resign. Kenapa? Kalau saya tetap kerja senioritas apa? Saya individualitas saya akan naik banget. Ya udah nggak apa-apa. Kalau saya bilang. Tapi jangan akhirnya nanti gini. Kalau itu kamu punya potensi itu, ingat Siti Khadijah setelah nikah dengan Rasulullah juga tidak berhenti berniaga, berdagang. Ya, tetapi beliau menempatkan diri. Jadi jangan sampai karena alasan itu, jadi akhirnya eh, menggantungkan tidak. Tapi apa? Kalian boleh, ya silahkan saja berintah. Tapi peran yang paling penting adalah ketika peran-peran kekeluargaan itu menjadikan kita tidak tidak apa ya melengkapi lah. Saya bilang melengkapi posisinya kecerdasan seperti itu. cara berpikir dalam memutuskan sesuatu itu kalau saya perhatikan ya, nggak tahu. Ya, Khas Indonesia nih, kalau ya. nggak kiri ya kanan. Padahal Nah, sebetulnya Padahalnya sebetulnya nggak harus kanan banget. Kiri agak ke kanan sedikit toh tetap kiri gitu. Tapi paling nggak iya. agak ke kanan sedikit gitu. Jadi seolah-olah kalau suaminya gini pasti berlawanan dan ini harus diperangi. Seolah-olah kalau beda tuh, ayo wes lah kata-kata terakhirnya naudzubillah min dzalik terus jadi ya udah pulangkan aku. Itu perannya emosi. Emosi itu hanya melihat kalau nggak sisi kiri, sisi kanan. Berbeda dengan logik. Logik itu melihatnya spektrum. Jadi Ya, kalau ngomong spektrum itu kan dari putih ke hitam, itu kan ada abu-abu. ya, Abu-abu pun ternyata abu-abu ada abu-abu muda, abu-abu terang beluak, ya. abu ini. Jadi kan itu kan sangat ini. Nah, di sini makanya saya bilang tadi kekuatannya adalah istri itu kekuatannya tadi kiri kanannya kuat. Nah, yang Oke, di tengah makanya yang nengahin itu adalah suaminya. oke, Bagaimana akhirnya ini menjadi tidak seideal apapun figur wanita, tidak akan bisa kuat ketika tidak ada figur laki-laki. Sekuat apa, seideal apapun seorang laki-laki, jika tidak didukung oleh perempuan yang tidak akan jadi ideal. baik. Ini Ini ada jadi, Bu, iya, ini ada Bu ya, Sari Wulandari ini. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara mengafirmasi diri kita? Maksudnya mungkin memotivasi mungkin ya. ya, ya, Eh, sebagai seorang istri untuk bisa taat dan patuh kepada suami di saat suami kita belum bisa menjadi kepala keluarga yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Belum bisa ngasih nafkah cukup, juga belum membantu pekerjaan rumah istri. Juga di saat istri ada di bawah tekanan keluarga suami yang untuk istri untuk sempurna sesuai harapan mertua, yang mana otomatis hati istri kan pasti sedih, lelah dan seterusnya. ya, Mohon ya, ya, solusi supaya istri ini bisa tetap ikhlas melakukan kewajiban istri dan pekerjaan rumah serta tetap bisa taat dan patuh pada ya, suami. Zat. ya. Nah, saya pakai standarnya yang disampaikan Ali. Ya, takdir itu kan sudah terjadi. Takdir Ya, sudah terjadi. Pilihannya dua. Pilihannya dua. Menikmatinya, mensyukuri dan sabar, atau tidak kan gitu kan, atau ngersulo gitu kan. Kalau kita mendapatkan nikmat kita syukur dan sabar, alhamdulillah insya Allah itu jadi pahala kita. Tapi kalau kita ngersulo dan kita mau ngapa-ngapain pun, ya takdir itu terjadi, ya, tetap itu begitu, terjadi. apa Tetap yang begitu berubah. saja. Ya, Ini adalah pilihan-pilihan. Makanya saya bilang akhirnya mengafirmasi diri itu adalah bagaimana tadi seperti yang mungkin beberapa waktu saya sampaikan ya, yang sempat saya sampaikan. Pernah tidak kita itu melihat titik-titik betapa Allah itu memberikan nikmat pada kita begitu banyak. Mengafirmasi diri itu jalan dengan salah satunya adalah bagaimana kita melihat nikmat Allah. Bukan ya, melihat ujiannya, tapi melihat nikmatnya.
Mengafirmasi diri itu ketika kita melihat nikmat-nikmat, oh ternyata Allah itu memberikan saya nikmat banyak banget ya, ya kan? Bahkan kalau kita pernah yang ada satu hadis Rasulullah menyampaikan ketika ada seorang, ini gambarannya seorang perempuan lagi, seorang wanita yang dia kena epilepsi, beliau minta Ya, kesembuhan, beliau minta suruh kesembuhan dari sabar untuk Rasulullah, surga. ya Rasul doakan aku agar aku sembuh. Kata Rasulullah, kalau kamu sabar dengan ini, kamu akan masuk surga, gitu kan? Akhirnya beliau doanya kan minta diganti saja. Ya Ya, Rasul, kalau gitu saya nggak apa-apa, penyakit ini cuma doakan ya, saya ketika saya kumat, aurat saya tidak terbuka, ya, itu saja ya, kan akhirnya. Beliau kasih itu. Nah, di sini saya bilang akhirnya apa? Bagaimana hari ini kita itu terkait dengan peran-peran tadi ya. Saya bilang peran-peran itu adalah peran pilihan. Kita yang milih peran ini. ya, Ketika kita sudah peran ini kita milih, berarti kita harus konsisten dengan peran yang kita pilih. Peran lain terbuka. Kalau saya bilang gitu, peran lain terbuka, tetapi ya kan, tetapi ini yang menjadikan kita harus unggah-ungguh nih ya, saya bilang. Dan jangan pernah berpikir gini, kalau dalam rumah tangga itu saya selalu bilang ketika ngobrol sama bapak-bapak atau ibu-ibu, jangan menggantungkan kebahagiaan dari orang lain. ya. Kenapa aku bertahan? Karena aku ingin anak-anakku bahagia. Enggak, Ya, ya, enggak bisa. Enggak. Kenapa? Karena nanti kalau menggantungkan gitu, anaknya gede nanti dia bilang, ibu dulu udah membahagiakan kamu. Sekarang saatnya kamu bahagiakan ibu. Ya. ya nagih ya. Jadi Ya, hari ini kalau mulai dari bagian mengafirmasi diri bahwa ketika kita kan Allah juga menyampaikan bahwa kamu tuh tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmatku gitu ya, kan. ya, Nah, dan walaupun kita ngomong Islam itu kan sangat rasional dan sangat manusiawi banget. Rasulullah menyatakan manungso kuwi akeh. Allah juga menyampaikan ya manungso kuwi akeh akeh apa namanya ngeluhnya, ya. ya kan? Kakean Innal insana sambat. khuliqa halu'a. Ya, Iya, iya kan? Kakean sambat. Menungso itu kakean sambat. Sambatnya dina Jumat gitu kan. Wah, ini nanti atan gitu ya, nanti. jadi Tapi syair. kembali lagi. Iya, jadi kembali lagi bahwa bagaimana kita menikmati hari ini dengan apa yang ada. Karena tidak akan bisa, tanpa kita nikmati, kita nggak bisa berubah apapun gitu loh. Ya, Makanya kembali lagi, apa yang kita bisa rubah adalah yang kita bisa kontrol. Apa yang kita bisa kontrol itu emosi, yang kita bisa kontrol adalah respon diri. Yang di luar itu kita tidak bisa kontrol, yang tidak bisa kontrol ya jangan diurusin gitu. Ya udah kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Nathan, Allah. monggo, Dr. Baik. Eka. Bismillah. Dr. Eka, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ruli, iya. Iya, Afwan mau sharing sedikit udah. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Iya, saya setuju banget tuh sama yang Ustadz Ruli sampaikan tadi bahwa ya karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita gitu ya, laki-laki dan perempuan berpasangan, apalagi ini relasi. Ini kan artinya suami ideal kemarin, terus sekarang istri ideal gitu ya. Ini kan kayak jadi relasinya kan udah. Jadi sebenarnya Ya, interaksi timbal balik antara suami dan istri itu emang memegang peranan penting gitu. Jadi betul. titipan dari suami dari Mas Wasto tuh bilang bahwa yang beliau temukan di klinik gitu ya, sebagai praktisi adalah bahwa anak yang anteng gitu berasal dari ibu yang tenang Tenang. juga. Nah, ibu yang tenang seringkali berasal dari eh, kemampuan ayah, kemampuan Suami, ya, suami untuk mengayomi keluarganya gitu. Jadi insya maka Allah. interaksi itu timbal balik tuh penting gitu. Ya, Mungkin mungkin gini, mungkin bukan maksud saya kayak oh imam yang gimana dulu udah suami yang gimana ya, dulu, ya, ya, tapi kadang itu ada benarnya. Maksudnya mungkin sulit, jauh lebih sulit buat istri-istri atau ibu-ibu yang memiliki suami mungkin masih banyak kekurangan tapi banyak tuntutan juga gitu. Sehingga eh, kalau saya nih saya sebagai perempuan gitu ya, apalagi perempuan itu ada fase-fase di mana secara hormonal atau secara emosional tuh memuncak udah kayak misalnya mungkin ya, lagi hamil trimester pertama lagi banyak ya, mual atau lagi menyusui atau ya, lagi
baru melahirkan, terus menyusui, Ditambah bayar utang. banyak perubahan-perubahan dalam tubuhnya gitu ya. Ya, Terus jadi memang secara emosional itu meningkat dan mungkin tipsnya buat para suami, para ayah gitu mengenali gitu, baik ke anak perempuannya ataupun ke istrinya hari pertama menstruasi gitu, siklus menstruasinya sehingga mungkin waktu berbicaranya tuh lebih tepat gitu. Jadi kalau lagi hari-hari menjelang menstruasi ya mungkin istrinya akan lebih baper gitu ya, dibanding biasanya. Anaknya juga gitu. Nah, terus bagaimana suami ini pernah ada kejadian yang sedih banget, dokter Her cerita bahwa ada seorang ibu datang, dia khawatir bayinya kuning. Terus dari suami diperiksa dan itu perlu dirawat gitu anaknya. Nah, tapi si suami ini tidak bisa memutuskan, tidak merawat bayinya juga. Jadi akhirnya bayinya diputuskan tidak dirawat. Kenapa? Karena ibunya memutuskan kan bayi kuning cukup disusui aja gitu. Dan hmm, si suami ini akhirnya lebih berat ke ibunya gitu. ya, Sehingga istrinya tuh jadi cemas. Nah, ini walau ya mungkin pengennya berbakti tapi ini dia khawatir terhadap anaknya. Nah, jadi kayaknya kalau kita perempuan tuh sebenarnya kalau kita secure, merasa dilindungi itu insya Allah manut. Insya Allah nurut ya, gitu deh. ya, Insya Allah. ya. Nah, memang Baik. challenge-nya itu adalah kondisi tidak ideal tadi, kita tetap bisa kembali lagi bertawakal dan bergantung sama Allah. Itu sih yang Ya, mungkin Masya Allah. perlu diasah gitu ya, karena Ya, nggak selalu happy terus. Nah, Masya jadi Allah. mohon bimbingannya aja udah Ustadz sama Siap, Ustadz siap. Rul untuk ngingetin kita gitu. Baik, Masya Allah. Syukran, jazakumullah khair. Barakallah fiik. Izin Mbak Sari nambahin dikit. Saya jadi keinget bagaimana kisahnya Nabi Ayub. Itu ketika iblis menyatakan kepada Allah, boleh saya ganggu nggak? Ganggu aja. Dia nggak akan bisa diganggu. Sampai rumahnya, istananya dihancurkan, anak-anaknya mati, istrinya banyak yang keluar dari istana dan meninggalkan beliau. Tinggal beliau sama ibunda Sayyidatina Rahmah. Kemudian iblis nego lagi, ya Allah, dia masih bertakwa kepadamu karena dia masih sehat. Boleh saya kasih izin sakit? Oh boleh, kasih aja sakit. Toh dia tetap bertakwa kepadaku. Itu kan satu di antara dua orang yang Allah SWT berikan gelar mukhlasin, orang yang terpilih, itu Nabi Yusuf sama beliau, Nabi Ayub. Kemudian yang terjadi adalah diberi sakit, dan sakitnya tuh parah banget. Sampai habis badannya tuh betul-betul tinggal kulit berbalut tulang, udah gitu korengan. Dan korengnya tuh banyak belatungnya. Sampai ada satu kali di mana belatungnya itu sempat jatuh dari kakinya, beliau dengan gemetar mengambil belatungnya itu dibalikin lagi ke lukanya. Dia takut kepada Allah, jangan sampai Allah kemudian memarahi dia karena dia tidak memberikan hak makannya dari tubuh dia kepada belatung. Itu kan, wow, nggak nyampe kita gitu sampai ke situ. Nah, di situ kemarahannya ayahanda Ayub ini menjadi sangat luar biasa. Istrinya, Ibunda Sayyidatina Rahman menyatakan, kamu kan nabi, minta dong sama Allah. Eh, kamu lupa ya bahwa kita ini dulunya punya istana, dulu itu lama banget menikmati begitu banyak kemewahan. Coba hitung-hitungan, berapa lama kita dimuliakan sama Allah SWT. Dalam satu riwayat dikatakan ratusan tahun. Ini baru berapa lama? Baru 7 tahun. Kamu nggak sabaran banget sih. Nanti kalau saya sembuh, saya hajar kamu. Itu sampai kemarahannya ayahanda Ayub itu sampai kayak begitu. Sampai kemudian ketika dia sembuh, dia bingung. Ya Allah, dia istri yang saya sayangi, nggak mungkin saya ngajar dia. Tapi karena udah nazar, maka saya harus memukul dia. Kata Allah, ambillah seikat rumput, maka pukullah dengan itu. Artinya ini cuman nuntasin nazar aja. Artinya, para wanita memang seringkali memancing para pria untuk melakukan sesuatu yang itu tadi. Karena kehendak Allah itu bagian yang bagaimanapun harus didahulukan. Jadi, kalau mohon izin ya Bu Sari, eh, sebelum nggak punya penghasilan, kan kalau kita lihat pasti kemarin-kemarin punya penghasilan dong.
gitu. Artinya selama punya penghasilan nggak komplain. Kenapa dia punya penghasilan ya kan nggak komplain kita gitu. Ya memang kebutuhannya begitu, tapi gitu nggak ada terus kita komplain. Padahal sebetulnya bisa diajak kalau misalnya berkenan gitu ya. Kita di MKI Niaga itu ada cara-cara yang paling sederhana untuk bisa kemudian bisa jadi reseller, bisa jadi kalau punya produk apa bisa bantu jualan atau apa saja gitu apa yang bisa diuangkan ayo ngobrol di MKI Niaga yang nggak punya pekerjaan atau apa segala macam ayo kita mentoring di MKI Niaga bahkan saya sampai pernah bilang sama istri saya kalau sampai nggak ada lagi yang minta konsultansi saya soal syariah nggak ada yang minta saya untuk bimbing ke umroh dan haji tidak ada yang minta saya untuk melakukan ini itu yang bisa jadi uang maka saya tolong dimodalin 100.000, saya akan beli ember, beli sabun cuci mobil, beli kanebo, beli busa, dan saya akan door to door ngetuk rumah orang. Saya butuh nafkah, saya akan mencuci mobil Anda dengan sholawat. Dan itu kehitung buat saya. Kalau saya datang ke rumah orang dengan apa namanya, wih Ustadz Dodi sekarang udah nggak punya duit, udah nggak ada yang manggil. Kira-kira kasihan nggak gitu? Oh kasihan pasti. Kalau di Karbos apa namanya 20.000, 30.000, 40.000 lah gitu ya. Itu bisa ngasih saya bisa lebih dari itu. Jadi kalau 2 mobil gitu saya cuci dengan sholawat, masya Allah pulang udah bawa bawa sekitar berapa duit dan itu kalau 3 mobil 4 mobil kalau kemudian saya naruh kartu nama bisa bikin usaha apa kue clean di seluruh Indonesia dengan cabang di tiap masjid dan itu sindikasinya menjadi sangat luar biasa kalau mau loh ya kalau mau cuma memang harus membunuh rasa takut bunuh gengsi butuh rasa malas gitu ngobrol di MK ini agak Bu Sari ngobrol apa yang bisa kita ikhtiarkan Insya Allah ada jalan la haula wala quwata illa billah gitu ya nggak kerasa udah 21:10 nih Ustaz. Antum posisi di Kediri Ustaz. Di Kediri Tayyib. Bapak Ibu yang dapat Allah SWT pegal juga ngomong dari tadi. Eh, tapi insya Allah obrolan ini jadi manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan kepada setiap kita, membangkitkan upaya-upaya ikhtiar yang murni itu. Ada satu statement yang menurut saya luar biasa. Berharap pada manusia banyak kecewa. Berharap sama Allah pasti bahagia. Gitu ya, seperti itu. Tapi kami berdua untuk diri, mudah-mudahan ada yang eh, berkesan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Jangan lupa di atas saya ada tambahkan angka 9 di akhir donasinya. Mudah-mudahan jadi manfaat buat begitu banyak orang. Hadarullah wa yakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Jadilah yang terbaik, lakukan yang terbaik biar Allah mengerjakan sisanya. Salam untuk keluarga, have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين